Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Juniara dengan NPM S1I024036. Di sini saya akan membuat tugas video dari mata kuliah Geologi Laut, yaitu akan membahas tentang metode sampling stratified atau strata random. Di sini saya akan membahas tentang kenapa metode itu menarik dan kenapa metode itu penting, dan yang terakhir kelebihan dan keterbatasan. Oke, kita akan langsung masuk ke pembahasan. Jadi, metode stratified sampling ini digunakan pada populasi yang beragam, di mana metode ini memungkinkan memahami berbagai karakteristik dari kelompok yang berbeda dalam populasi tersebut. Selanjutnya akan dibagi menjadi beberapa strata atau kelompok berdasarkan karakteristik tertentu. Oke, kita akan membahas tentang ilustrasi dari stratified sampling, di mana yang pertama itu ada populasi. Dari gambar yang saya terangkan, yaitu populasi ini adalah objek atau kumpulan dari sedimen-sedimen yang akan kita teliti. Nah, yang kedua itu ada strata, di mana dari populasi ini akan dikelompokkan menjadi beberapa. Misalnya, kita akan meneliti tentang sedimen. Jadi, kita kelompokkan dari warna yang hijau itu akan kita kelompokkan menjadi sedimen dari pasir. Yaitu yang sedangkan yang biru yang di bawah hijau itu akan kita kelompokkan menjadi lumpur, dan warna pink itu akan kita kelompokkan menjadi kerikil. Kemudian yang terakhir itu ada sampel, di mana sampel ini adalah pilihan acak dan pengelompokan dari strata tadi. Pengelompokan inilah yang akan kita teliti atau analisis nanti. Oke, pentingnya kita mengambil metode sampling dari stratified ini, yaitu yang pertama ada validitas statistik yang meningkat. Data yang menjadi lebih cepat dipercaya karena representatif secara semua strata. Dan yang kedua ada mengurangi kesalahan estimasi umum atau sampling error. Untuk membuat kebijakan pengolahan limbah yang efektif, pemerintahan atau lembaga perlu data yang akurat tentang jumlah, distribusi, dan komposisi limbah. Kemudian, stratified random sampling memberikan estimasi yang lebih presisi untuk setiap stasiun. Misalnya, limbah plastik di zona aliran sungai versus di permukiman. Baiklah, kita akan masuk ke kelebihan dari metode sampling dari stratified ini, yaitu presisinya tinggi, di mana variabilitasnya dalam strata itu rendah, sedangkan dalam statistik itu akurat. Metode sampling stratified ini unit sampel. Dia mempunyai jumlah sampel yang dibutuhkan bisa lebih sedikit dari metode yang acak biasa. Metode sampling ini juga fleksibel, di mana bisa diterapkan pada berbagai kondisi fisik atau lingkungan. Dan kita akan membahas tentang keterbatasan dari metode stratified atau strata random sampling, di mana keterbatasannya yang pertama yaitu perlu informasi awal. Alasannya karena harus tahu batas-batas strata, misalnya karakteristik sedimen sebelum disampling. Dan yang kedua ada lebih kompleks. Alasannya perencanaan dan pengolahan data lebih rumit daripada sederhana random sampling. Dan yang ketiga ada jumlah sampel per strata sensitif, yaitu jika jumlahnya terlalu sedikit di salah satu strata, maka hasilnya kurang stabil. Baiklah, itulah materi yang dapat saya bahas di video kali ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.